Ya, selamat datang di Ari Arjaya YouTube channel. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tutorial bagaimana cara membuat kustomisasi menu dan juga melakukan editing page yang ada di WordPress. Jadi langsung saja saya klik appearance dan di bagian menu. Nah, di sini kebetulan ada beberapa jenis menu yang saya delete yang bersifat invalid, jadi saya delete saja. Nah, untuk menambahkan menu di dalam WordPress, sebelumnya kita harus menambahkan page yang ada di WordPress. Jadi page itu atau halaman merupakan salah satu bagian dari WordPress yang nanti kita masukkan ke menu. Jadi masing-masing menu memiliki page yang berbeda-beda. Nah, di sini ada custom page. Di sini ada beberapa contoh dari page yang bisa dipilih. Ada menu page dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa dipilih saja yang mana kira-kira sesuai untuk halaman yang akan ditampilkan nanti. Misalnya ini, jadi tinggal diklik saja dan tinggal dipilih. Nah, ketika sudah memilih, ini halamannya bisa di replace dengan gambar yang lain. Kemudian di sini saya akan mencari gambar yang terkait. Jadi gambar pembelajaran yang terkait dengan halaman ini, dan saya beri judul lecture live. Nah, di sini saya mencari gambar yang bersifat no copyright atau Creative Commons lisensi. Tinggal dipilih saja salah satu. Jika sudah, tinggal klik save as. Untuk prosesnya saya percepat untuk memudahkan. Jadi setelah kita memilih, kita tinggal klik replace dan tinggal memilih filenya, dan semua dan background yang telah kita pilih akan muncul. Nah, di sini juga teks bisa kita ganti, jadi bisa kita override, juga bisa kita custom di sini tulisannya. Jadi tinggal saya ganti saja menjadi agar sesuai dengan tema atau halaman yang telah saya buat. Jadi saya ketik saja di sini serba-serbi kehidupan seorang dosen muda misalnya. Ya, supaya cukup mencerminkan dengan halaman yang nanti saya masukkan di bagian menu. Nah, jika sudah, nanti tinggal klik seperti biasa di bagian kanan atas tombol publish-nya. Nah, kita klik publish saja di sini. Publish ya. Nah, muncul satu halaman tentang menu yang sudah kita buat. Nah, jika kita ingin menambahkan menu lagi, maka kita harus membuat halaman yang mengacu pada menu tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki daftar, misalnya daftar menu yang sudah saya ketik di Microsoft Office. Kemudian saya akan mencari gambar lain yang terkait dengan menu yang saya buat. Misalnya di sini gambar pembelajaran untuk materi kuliah saya. Jadi saya tinggal mendownload saja gambar yang sudah ada di Google. Seperti biasa, kita mencari yang common lisensi. Nah, sini saya close yang tadi. Ya, kemudian kita akan membuat page lagi dengan mengklik tombol page, kemudian add new yang sudah ada di bagian WP admin WordPress. Nah, di sini sudah disediakan berbagai jenis template seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita tinggal memilih saja langsung yang mana kira-kira sesuai dengan page yang kita inginkan. Jadi tinggal diklik saja, sudah ada di sebelah kanan preview dari page yang akan kita pilih. Kemudian saya misalnya memilih yang sudah jadi ya, saya memilih yang sudah jadi yang ada gambar edukasinya. Jadi di sini saya akan membuat page materi kuliah. Kemudian saya ganti teksnya materi kuliah I2M3 misalnya. Ya, jadi inspiratif, inovatif,
kemudian menyenangkan, menarik, dan menantang. Misalnya saya buat seperti itu ya. Nah, di sini saya menambahkan kata-kata misalnya ya, supaya sesuai dengan halaman yang kita inginkan. Nah, ini pada bagian shape ini pun sebenarnya juga bisa diganti, dan kita akan mengganti dari masing-masing menu ya, masing-masing sub menu yang ada di page ini, supaya mencerminkan tentang materi kuliah, misalnya dalam hal ini materi kuliah yang saya ajar di sini. Ya, jika submenu sudah selesai, kemudian saya akan mempercepat proses ini. Nah, seperti biasa, jika sudah menambahkan halaman, tinggal mengklik tombol publish yang ada di sebelah kanan atas. Jadi masing-masing komponen di sini saya tambahkan sedikit keterangannya, misalnya di sini ada materi kependidikan, materi kuliah umum, materi biologi murni. Nah, jika sudah, kita tinggal save dan publish saja. Nah, ini merupakan halaman dari WordPress yang telah kita custom untuk menu materi kuliah. Nah, jika sudah, kita kembali ke WordPress ya. Kita kembali ke pengaturan WordPress WP Strip Admin. Jadi untuk mengcustom menu itu kita ke Appearance. Setelah kita klik Appearance, kemudian kita klik bagian menu. Nah, di sini tadi karena ada yang error, makanya tadi saya ada menghapus page atau halamannya. Nah, di sini saya akan menambahkan menu ke dalam susunan menu yang sudah saya miliki. Jadi di sebelah kiri itu adalah page yang bisa kita tambahkan ke susunan atau susunan menu. Di sini bisa kita tambahkan. Jadi untuk susunan menu di sini itu bersifat sangat fleksibel. Jadi kalau yang rata kiri, paling kiri itu adalah bagian dari menu. Kemudian jika kita tarik sedikit ke sebelah kanan, itu adalah bagian submenu. Kemudian kita tarik lagi ke sebelah kanannya lagi di bawah submenu itu adalah bagian dari submenu tersebut. Jadi materi dari submenu tersebut. Nah, di sini bagian tombol-tombol dari menu ini juga kita bisa rename dan kita bisa ubah supaya nanti sesuai dengan menu yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini saya melakukan checklist ya mengenai postingan. Jadi tinggal klik di bagian post saja dan kita tambahkan ke menu. Nah, karena postingan ini merupakan salah satu bagian dari menu aplikasi pembelajaran, maka saya akan mendragnya ke bagian aplikasi pembelajaran seperti yang kita lihat pada layar. Nah, setelah di drag di bagian aplikasi pembelajaran, tentu saja kita harus menyesuaikan kira-kira bagian submenunya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, jika belum sesuai, kita bisa menambahkan submenu yang baru yang terkait dengan aplikasi pembelajaran jika kita ingin membuatnya lebih spesifik lagi. Nah, di sini kita contohkan ya, misalnya di sini aplikasi pembelajaran, misalnya game based learning, itu misalnya ada aplikasi Mangus, misalnya Mangus Apps, itu bisa ditambahkan di sana. Kemudian saya juga menambahkan page ya, page lecture live yang tadi sudah kita buat itu ke bagian menu. Tentu saja kalau lecture live ini bukan merupakan bagian dari aplikasi Memrise. Jadi kita rename dari page
Lecture Live ini menjadi aplikasi kamus misalnya. Nah, jika sudah sesuai tinggal di OK saja atau di minimize. Kita klik minimize, kemudian kita tarik aplikasi yang sesuai dengan aplikasi kamus ini ya. Nah, di sini sudah saya tarik jadi aplikasi kamus itu submenu, kemudian kontennya itu adalah aplikasi memorize. Kemudian jika kita ingin menambahkan lagi bagian dari submenu ini, kita bisa menambahkan yang sudah ada. Nanti kita bisa edit page-nya, kemudian kita tarik ke atas. Nah, untuk materi kuliah ini kira-kira ini bisa kita ganti dengan misalnya aplikasi. Jadi sudah ada aplikasi pembelajaran, aplikasi kamus, kemudian mungkin Learning Management System di sini atau LMS. Jadi kita menambahkan satu submenu baru lagi di sini, yaitu Learning Management System atau dalam kurung LMS. Nah, jika sudah, kita tinggal minimize saja. Nah, jika sudah di minimize dan kita tarik aplikasi misalnya ini Rumah Belajar sebagai salah satu Learning Management System ke bawah, kita drag saja ke bawah sehingga merupakan bagian dari LMS. Tuh. Nah, kurang lebih jika sudah diatur sedemikian rupa menu-menu yang kita miliki, jadi akan kelihatan lebih profesional walaupun WordPress yang kita miliki adalah WordPress gratis atau tidak berbayar. Nah, di sini akan sedikit saya percepat ke bagian untuk preview dari menu yang sudah saya buat. Jadi ini adalah bagian home page ya dari alamat WordPress saya. Jadi kita bisa juga melakukan edit pada template. Kalau sudah login tinggal klik saja pada bagian edit tersebut supaya tidak seperti default yang sudah disediakan oleh WordPress. Nah, sini saya akan menghapus teks yang sudah diberikan secara default. Misalnya kita menambahkan code di sini, misalnya biologi, misalnya 2 alam terbuka penuh rahasia, misalnya seperti itu. Ya, jadi seperti biasa, jika sudah selesai kita melakukan edit, jangan lupa klik tombol update yang berada di sebelah kanan atas. Nah, jika sudah kita update, kita bisa melihat secara preview dari page yang sudah kita buat. Jadi sini bisa dilihat, sini ada customnya sudah masuk ya. Ada aplikasi pembelajaran, materi kuliah, about, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini tentang about-nya atau tentang saya sendiri itu masih by default, maka kita perlu mengubah dari tema yang telah disediakan atau template yang sudah disediakan oleh blog supaya menjadi sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita edit saja di sini tulisannya, misalnya hello atau hello. Ya, saya Ida Bagus Ari Arjaya misalnya, kemudian diberikan sedikit deskripsi mengenai bagaimana penulis tersebut. Di sini kita bisa isi, dan jangan lupa untuk mengubah foto profil yang ada di secara by default ini dengan foto profil yang kita miliki. Kemudian saya akan percepat kembali di step ini. Dan di sini saya akan mengganti foto profil yang telah disediakan by default oleh WordPress itu sendiri. Jadi saya ganti dengan foto profil saya sendiri. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi tampilan dari page about dari WordPress.
Nah, jika sudah, maka kurang lebih tampilan dari WordPress kita sudah terlihat lebih profesional lagi, sehingga akan sangat menarik bagi orang atau pengunjung yang akan melihat WordPress kita. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah page yang tadi sudah saya edit. Dan demikianlah tutorial dari WordPress kali ini. Sampai jumpa.